Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai ada sedikit pantun ya. Asik. Tebing tinggi di atas gunung. Merapi hati-hati bila didaki, bila sedang didaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Asik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keberkahan serta rezeki yang sangat berlimpah, hingga kita dapat berjumpa kembali di kegiatan yang tentunya sangat kita nantikan, yaitu Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan pada pertemuan yang ke-9. Tak lupa pula salawat besertakan salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Malianur Rahman selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan kita pada siang hari ini, dan juga yang saya hormati Ibu Juliati selaku narasumber dan permateri yang kita pada siang hari ini. Dan juga yang saya sayangi teman-teman peserta yang tetap semangat untuk menghadiri kegiatan kita hingga pertemuan ke-9 ini sangat luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada peserta yang masih bersemangat untuk berhadir. Dan juga yang saya sayangi teman-teman panitia yang telah menyukseskan kegiatan kita hingga pada hari ini, yaitu pada pertemuan ke-9 dan insya Allah seterusnya hingga pertemuan kita yang ke-15. Baik, langsung saja kita mulai ke agenda yang sangat dinanti-nantikan oleh teman-teman semua, yaitu mungkin sedikit pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Juliati SPD. Kepada Ibu, kami persilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Rida. Ya, kebetulan ini mahasiswa yang sangat dikenal ya. Ya, alhamdulillah. Siang hari ini kita dipertemukan di acara yang luar biasa ini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Juliati. Saya nggak perlu sebut gelar ya. Jadi biasa dipanggil Bu Juli ya. Nah, alhamdulillah di Unsam ini sudah mau menuju 9 tahun ya. Bekerja ini sudah mau menuju 9 tahun. Semoga masih ada kesempatan untuk tahun-tahun berikutnya. Amin ya. Ya. Ini untuk Untuk acara hari ini. Ini waktu udah agak meleset sedikit. Udah Pak? Udah Pak? Oh ya, kita tunggu aja lagi proses. WA saya lihat lah tadi ya. Tadi baru menginformasikan lama bekerja ya, tapi belum menginformasikan bekerja di mana ya. Alhamdulillah saya dosen di jurusan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sedikit informasi kepada kalian ya, sedikit materi gitu. Yang ingin kita sampaikan hari ini tentang nilai-nilai Paayan Ane atau biasa disebut dalam bahasa Aceh itu Doda Idi ya. Mungkin sebelum saya menjelaskan apa itu Doda Idi, saya ingin bertanya ke kalian. Barangkali ya, kalian mungkin sebelum
acara ini kalian sudah mengetahui apa itu Doda ID ya kan. Nah, tapi sebelum saya menanyakan Doda ID itu apa, saya hanya ingin mengetahui sedikit informasi dari kalian. Yang ingin saya tanyakan di sini, ada nggak apa yang sukunya itu asli orang Aceh? Aceh asli, ada? Kamu dari Aceh mana? Saya Aceh asli tapi tinggalnya di Bener Meriah. Aceh mana aslinya? Lahirnya di Langsa, Ya, lahirnya di Langsa, besarnya di Bener Meriah. besar di Banda Maria. Kamu tahu tentang Doda ID ini? Tahu sedikit, Sedikit. Dari mana kamu tahu? karena orang tua juga dulu pas kecil kan ngelakuin juga kan. Oh. Ayun anak pas belum tidur, lihat adik juga dulu digituin. Oh, jadi bukan sesuatu hal yang asing juga sama kamu tentang Doda ID itu ya? Oke, baik. Terima kasih. Namanya siapa? Sarah, Farah. Semester berapa? Semester 2. Ya, oke Farah, terima kasih informasinya. Berarti dia masih mempertahankan budaya ya. Orang tuanya itu masih mempertahankan kebiasaan budaya orang-orang zaman dahulu gitu ya. Nah, selain dari Farah mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin ada juga kebiasaan Doda ini mungkin dalam bahasa kalian atau daerah kalian berbeda penyebutannya mungkin. Ada? Ya. Bisa ke depan? Ya agak sedikit susah ya. Tolong ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wisdiutia. Saya berasal dari Simelu, khususnya itu masih daerah Aceh, Bu. Iya. Nah, kalau misalnya di Simelu itu, Bu, bukan Doda ID, Tapi? tapi Malimo. Tapi itu sama aja, Bu, cuman beda perkataan aja. Karena bahasa beda tadi ya? penyebutan aja. Nah, kalau misalnya di tempat saya itu Malimo. ya namanya Malimo. Tapi itu juga ada sebagian ibu-ibu tuh menggunakan salawatan seperti yang ada dilakukan oleh orang kebanyakan khusus Aceh. Ada juga yang melakukannya dengan bahasa-bahasa Aceh ataupun dengan seperti misalnya kayak tentang seperti kemarin kayak misalnya tsunami. Ya. Itu kan ada ketika si anak itu ditidurin di ayunan, Ya. ibunya itu sekalian nyanyiin ataupun tentang menceritakan kisah-kisah seperti tsunami itu terjadi sehingga nanti anak itu akan tertidur yang disebut dengan Malimo atau Doda ID. Mungkin karena bahasa Aceh, daerah Banda Aceh kesinilah kita. Banda Aceh lah kita bilang kesini ya, dengan Simelu kan dia lain lagi kan, karena Aceh ini kan banyak suku banyak bahasanya ya. Jadi kalau versi orang Simelu Malimo ya. Malimo. Berarti kalau misalnya versi katakanlah ya daerah saya gitu ya, orang Biren itu Doda ID ya. Daerah Aceh Selatan pun juga masih sama ya bahasanya ya, Doda ID juga. Ya begitu Pak Rahman? Ya, Doda ID juga ya. Jadi mungkin dari Takengon ada? Tidak ada dari Takengon. Oh, nggak mewakili ya. Kalau misalnya orang-orang Batak mungkin? Enggak. Tidak ada dia kebiasaan seperti itu. Ada. Kalau orang Batak itu apa disebutnya? Menimang ya. Atau mungkin orang Melayu. Orang Melayu ada? Ada orang Melayu Langkat atau dan sebagainya daerah sana? Tidak ada. Oh, orang Jawa mungkin? Jawa tidak ada. Jadi tidak boleh malu mengakui daerahnya. Saya aja yang ngomong medok bahasa Aceh aja, saya santai aja ya. Jadi jadi kita mendengar sedikit informasi dari daerah kalian masing-masing ya.
Nah di sini eh, kita ini kita suasana tahu nih ya masih raya ya pada zaman dahulu ya. Nah karena memang apa ya yang kita ketahui kan kita sudah belajar tentang mengenai sejarah ya kan. Nah yang kita ketahui Aceh ini kan banyak sekali ya kan sejarah dan kebudayaannya ya kan. Kalau mengenai kebudayaannya apa saja yang kalian ketahui tentang kebudayaan Aceh itu? Selain daripada Doda Idi ini. Ada yang kalian ketahui apalagi kebudayaan orang Aceh? Iya, pesiju itu juga salah satu kebudayaan dari orang Aceh. Terus kayak kenduri belang itu juga bagian daripada orang Aceh juga. Terus turun tanah, megang. Kalau megang itu mau mendekati puasa, mau lebaran itu kami ada budaya megang ya. Kalau misalnya orang Sumatera kalau nggak salah punggahan ya sebutannya ya. Nah tapi kalau orang Aceh itu kayak apa ya? Kalau misalnya nggak megang tuh kayak nggak afdol gitu ya kan. Nah ada juga kegiatan yang seperti pernah dengar kalian Rabu Abe? Nggak pernah dengar ya? Itu apa? Sering juga dilakukan. Kalau misalnya kita bilang kan minggu-minggu terakhir mau momen puasa, ada apa? Lamle ya. Itu Aceh mana itu Lamle? Aceh Tenggara ya. Nah itu ada kayak pergi ke sungai atau ke laut seperti itu. Pokoknya minggu-minggu terakhir mau puasa itu kayak apa ya? Kayak membersihkan diri lah, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi itu juga bagian daripada kebudayaan orang Aceh ya, dan banyak sekali hal-hal yang ada di Aceh ini sebenarnya. Makanya dengan ada sekarang penyebutan kearifan lokal, jadi kayak ini lagi ya kan, belum lagi dari segi makanannya, jadi banyak ininya lah ya. Nah di sini dikatakan banyak sekali aktivitas sejarah dan budaya penting yang menjadi sebuah kearifan lokal ya. Jadi semua keunikan-keunikan yang ada di Aceh ini sekarang ini sudah lebih dikenal sebagai kearifan lokal itu. Pasti kan dari setiap daerah kan punya ciri khasnya masing-masing ya. Mungkin dari makanannya. Misal kalau dari kalian apa ciri khasnya? Kamu dari mana? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Apanya yang menjadi ciri khas sana? Atau budaya di sana seperti apa gitu? Yang kamu ketahui saja, nggak usah yang kamu tahu apa, atau memang kebiasaan orang tua kamu lakukan tuh bagaimana ya? Kalau di tempat saya itu ibu ada namanya budaya Mak Padendang. Itu apaan? Mak Padendang itu acara pesta panen. Pesta. Karena mayoritas di tempat saya itu petani, jadi setiap tahun itu ada acara Mak Padendang, Ibu. Terima kasih. Oh iya. Oh ya, kalau misalnya orang Aceh itu namanya seperti kenduri belang. Jadi setiap dia ada ini ya, ada sebelum menanam kami kenduri juga, ya kan? Tahu kan kenduri itu kan? Tahu kenduri nggak? Nggak tahu. Kenduri itu seperti syukuran. Jadi kayak nanti masak-masak di situ di sawah, entah potong kambing, entah sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Jadi sebelum kami turun ke sawah, kami kenduri belang dulu. Nah setelah nanti panen pun nanti ada kenduri juga lagi. Ibaratnya ya kayak mensyukuri hasil panen tersebut seperti itu. Nah berarti kalau di Sumulu bagaimana? Gitu juga. Sama juga ya kan. Jadi yang lain ada? Ada mungkin yang berbeda? Daerah-daerah Aceh mana gitu? Ada kalian seperti itu? Ada. Kamu apa sebutannya? Kalau daerah kamu? Kenduri belang. Kamu dari Aceh mana? Oh Aceh Timur. Oh dekat. Ya. Ini masih sama gitu ya kan? Tapi memang di daerah saya itu masih dipertahankan ya. Masih ada kebiasaan-kebiasaan kenduri belang. Setelah panen juga masih ada seperti itu kenduri belang. Nah di tempat saya itu kalau misalnya hal-hal seperti misalnya
apa ya kita bilang ya, pesuju-pesuju itu juga masih dilakukan di tempat kami. Walaupun sebenarnya ada kontroversi ya mengenai pesuju itu. Ada yang sebagian mengatakan tuh kayak orang apa namanya itu apa namanya ya, tidak boleh dalam agama, tapi sebenarnya dalam budaya pesuju itu kita itu kayak didoakan gitu ya, dibaca misalnya kayak Al-Fatihah, seperti diselawatkan, seperti itulah. Jadi memang untuk keberkahan si orang yang di pesuju. Kalau misalnya tepung tawar lah, ya kan, tahu kan. Nah, jadi seperti itu masih ada di tempat kami. Mungkin pun tempat-tempat lain pun saya rasa juga masih ada gitu ya. Nah, di sini yang kita ketahui ya kan bahwa Islam itu muncul ke Aceh itu kan dibawa atau disebarkan dengan berbagai cara ya kan. Caranya apa? Perdagangan? Iya, perdagangan, ada juga apalagi? Pernikahan. Nah, di sini dikatakan salah satunya ini melalui perkawinan atau pernikahan tadi ya kan. Nah, melalui perkawinan ini kan akan melahirkan keturunan yang baru ya kan, atau akan melahirkan seorang anak seperti itu. Nah, pada zaman dahulu, orang zaman dahulu atau ibu-ibu atau mama-mama zaman dahulu, mak lah ya. Mereka itu kebiasaannya itu setiap punya anak ya kan, anak yang memang anak bayi gitu, itu dibiasakan memang untuk melakukan doda idi ya. Doda idi itu seperti ya kita bilang lah kalau saya umumnya nyanyian lah seperti itu. Cuman nyanyian ini nyanyian yang bernafaskan Islam seperti itu ya, lebih kepada agama seperti selawat ya seperti itu. Nah, di sini salah satu metode ringan yang biasa digunakan adalah doda idi atau meninabobokan. Mungkin orang kalau misalnya orang yang tidak tahu bahasa Aceh lebih familiarnya meninabobokan ya. Kalau udah ninabobo itu udah paham seperti itu ya, sampai udah ada lagu-lagunya gitu ya kan, lagu ninabobo. Nah, doda ini berasal dari bahasa Aceh ya kan. Dikatakan sini doda adalah doda dan idi. Doda widoda ya. Widoda itu sebenarnya bisa juga kita bilang pelale. Ya, pelale. Nah, di sini widoda berarti dia bergoyang. Bergoyang ya. Tak tolong sebentar. Tolong diikatkan ayunnya. Ikat gimana nih, Bu? Ya, dengan Enggak pandi juga. ini nggak bisa jadi calon ayah nih. Oh, ada yang bisa nih. Enggak nih Pak aja. Nah, ini. Oh. Ini dililit ke sini aja, jadi biar kayak terbuka gitu, paham? Gini. Ini lilit ke sini. Jadi udah buka dia, nggak besar, nggak lebar. Nah, ikatkan. Action aja nih. Ada nggak sesuatu yang bisa kita masukkan kain? Masuknya yang kue-kue aja. Apa? Bonekanya? Ya Pak sini, cocok. Tolong. Kalau Astri kan nggak mau. Iya, asli nggak mau. Nah, itu. Bisa nggak diimbangkan? Kamu sih nggak pandai. Iya. Dia nggak cocok, ini belum siap, memang dia jadi ayah dia. Kita kan sekarang ada otomatis. Enggak, dia nggak bisa nih. Kalau orang kan misalnya fleksibel ya kan, di mana aja dia bisa buat ayun gitu ya. Kalau emang ayah yang siap ya kan. Ya, jadi nggak harus bergantung pada teknologi dia ya kan. Insya Allah masih lama. Kalau kita banyak uang, kalau kita nggak banyak uang gimana? Dan sebenarnya kalau situasinya pun di tempat orang kan, harus buat sendiri. seperti itu. Ya berarti sambil menunggu Pak Rida membuat ayun lah ya.
Nah, tadi ya kan kudoda yang artinya bergoyang ya kan. Dia digoyang-goyang gitu. Kalau misalnya ini atau dodi yang berarti berayun sama. Ini juga cuman apa namanya? Pada intinya memang lebih ke mengayunkan anak. Nah, itu kan keren. Nah, di sini untuk kita lebih jelas ya, apa sih doda ini itu ya kan? Nah, di sini dikatakan doda ini merupakan ya kan upaya atau usaha orang tua untuk mengayunkan anaknya, ya kan? Khususnya ya seperti yang saya bilang tadi, kaum mama atau ibu ini ketika menidurkan anaknya dia dengan cara apa namanya mendodainya kan atau mensyairkan atau menyanyikan anak-anak tersebut hingga anak itu apa namanya tertidur ya. Cuman dalam bentuk bahasa Aceh gitu, mendodaikannya itu. Cuman kalau zaman sekarang kan mungkin apa namanya ya bisa juga dia gunakan dengan bahasa Indonesia juga bisa. Tapi yang pada intinya memang tetap mengarahnya itu kita ke hal yang positif ya. Misalnya supaya anak ini lebih paham apa tentang agama, lebih mengenal siapa. Jadi tujuannya supaya anak ini lebih mengenal siapa penciptanya gitu. Jadi memang dibiasakan dari kecil. Jadi kan anak itu memang apa ya? Supaya anak itu di kemudian hari dia menjadi anak yang pintar, dia kan memang dari kecil memang udah kita biasakan ya kan. Misalnya dengan hal-hal yang memang, misalnya kita mau anak kita apa misalnya anak kita ini harus kita mau anaknya ini yang paham ilmu agama atau mengaji gitu ya kan. Ya rajin-rajin aja putar murotal seperti itu ya kan. Nah, dibiasakan. Misalnya kita punya target, misalnya Al-Fatihah sebulan misalnya itu. Putarkannya itu setiap hari seperti itu ya kan. Nah, begitu juga nanti dengan ayat-ayat yang lain seperti itu. Jadi sama juga halnya seperti yang tadi kita sampaikan. Karena kan apa ya, cara supaya kita anak ini teringat ya kan, akan lebih ada berbagai macam cara ya kan. Bisa mungkin melalui membaca buku, bisa juga melalui nyanyian, bisa juga melalui mengobrol seperti ini juga bisa. Banyak cara-cara yang bisa kita terapkan kepada anak kecil. Nah, ibu-ibu zaman dahulu memang dia cara menyampaikan apa-apa ya melalui doda ini, melalui syair-syair ini dia sampaikan gitu. Nah, cuman kalau ibu zaman dahulu dia biasanya dia menceritakan mengenai kalau dia ingin anak ini lebih tahu tentang agama, dia sampaikan ketika dia mengayunkan anak tersebut itu. Nah, doda ini biasanya memerlukan beberapa alat, ya kan? Seperti yang kita lihat, ini udah ada alatnya. Ini alatnya ada sarung, ada tali, ada tempat yang memang untuk diikat kayunya. Nah, tapi tidak harus juga seperti ini. Bisa juga dia seperti yang kita lihat ini gubuk ya gubuk atau di pondok seperti itu ya. Kalau kami bilang orang Aceh pantun ya kan. Atau bisa juga di pohon-pohon. Makanya saya bilang kalau ayun ini sangat fleksibel ya, dia nggak terikat harus spesial tempatnya, enggak. Jadi dimanapun dia bisa dibuat ayunan seperti itu. Malahan kita waktu kecil dulu ada ayunan kita yang duduk pakai ban itu, ada ya kan. Nah, kita diikat di bawah pohon jambu, pohon mangga seperti itu ya kan. Nah, kita main rame-rame di sore-sore seperti itu. Nah, kalau sekarang kan udah lain lagi kan, udah ada ayun besi seperti itu ya kan. Nah, sama juga halnya dengan tempat tidur ini. Kalau sekarang apa perubahannya? Mungkin ayunnya udah pakai jaring seperti itu ya. Udah udah mewah kelihatan ayunnya ya, udah pakai busa seperti itu ya kan. Udah pakai mesin seperti itu ya. Jadi udah pengaruh
teknologi ya, pengaruh zamannya juga. Tapi bukan berarti ini tidak ada, masih ada di kampung-kampung ini masih digunakan seperti ini. Ya kan anak-anak masih dipakai ayun-ayun di ibaratnya di mana tempat bisa disangkut air disangkut masih ada seperti itu. Jadi enggak semuanya pakai mesin, enggak semuanya harus dari yang besi, enggak. Malah ada yang dari dari pohon-pohon seperti itu, atau ada juga dari batang ini daun kelapa ada apa tuh namanya itu daun kelapa kan ada tuh di apanya tuh bukan apa pelepah namanya ya yang daun kelapa itu batang kelapa ya ada tuh kan batang kelapa itu pun ada juga yang dari situ zaman saya tuh masih pakai kayak gitu ada kan tahu kan yang tempat nempel daun-daunnya ada kan masih pakai itu cuman dipotong misalnya entah 30 cm misalnya atau 30 cm lebih itu nanti tinggal digunjingkan aja diginiin aja nanti di bagian ujungnya biar talinya nggak bergeser. Jadi nanti dia diginiin nanti. Jadi biar kita masukin bayinya pun leluasa seperti itu ya. Nah kalau sekarang kan dia udah pakai kawat jadi udah enak seperti itu ya. Nah udah kita lihat itu contoh kecilnya ya. Nah jadi sini untuk mengaplikasikan syair-syair Doda Idi ini dia butuh lawan ya, jadi nggak bisa sendiri dia. Kalau sendiri nanti malah dianggap apa ya, nggak beres ya. Jadi memang mendoda idinya ini memang harus ada anak bayinya gitu ya kan. Jadi kalau misalnya tidak ada anak bayinya itu nggak afdol gitu ya. Jadi memang ketika ibu mendoda idikan anaknya ini memang rata-rata emang suaranya emang bagus-bagus ya walaupun memang nggak jadi penyanyi tapi untuk sekedar mensyairkan doda idi tersebut paling tidak anaknya bisa lah tertidur memang akan tertidur kalau mamanya yang akhirnya memang mau gimana caranya pun ya akan tertidur ditambah lagi dengan nyanyiannya seperti itu juga ya semakin cepat tidur anak tersebut seperti itu ya jadi nggak kalau versi sekarang kan dia berbeda ya cara tidurin anak ya kan ada yang sebagian anak ya tinggal dipok-pok aja dia udah tidur dia tepar seperti itu ya kan atau kalau nggak sekarang udah pakai tisu lah ya kan dielus-elus di sini gitu ya kan tidur dia jadi macam-macam cara orang tua nidurin tapi ya itu tadi tidak mendoda idikannya cuman sekedar kalaupun ada baca doa tidur ya udah cukup dengan doa tidur itu saja tapi kalau orang dulu nggak cukup sampai di situ dia memang kebiasaannya mendoda idikan anaknya sampai anaknya tertidur seperti itu nah di sini dikatakan dalam mendoda idikan anak ini di sini ada pesan moralnya, ya. Jadi nggak sekedar doda ini, tapi di sini ada pesannya gitu. Dikatakan pesannya apa? Supaya pada saat si anak ini nanti tumbuh besar menjadi seorang anak yang yang dewasa, syair ini bisa dia bisa tahu gitu, apa yang terjadi dengan sebelumnya ketika dia waktu kecil gitu. Nah, kebetulan kalau zaman dahulu itu kan memang identik dengan perang seperti itu ya kan, melawan penjajahan seperti itu. Pokoknya ada unsur-unsur berbaur politik di sini. Nah, melalui Doda Idi inilah orang tua menceritakan bagaimana kejadian-kejadian perang atau kejadian-kejadian apa yang terjadi di zaman dahulu seperti itu. Jadi anak memang betul-betul memang diceritakan terus mengenai kejadian-kejadian yang memang yang dirasakan oleh orang tuanya seperti itu. Di sini ada dikatakan juga bahwa meskipun syair tersebut berbau politik yang membuat kadang si anak ini tidak memahaminya, itu tidak jadi masalah. Yang penting anak ini dari kecil dia udah
pokoknya dia harus orang tuanya tuh menceritakan terus nih, mau paham sampai ibaratnya memang dia sudah seperti itu. Di Doda ini paling identik dia tentang perintah agama ya. Di sini paling identik dengan perintah agama, sehingga anak ini, kalau orang Aceh itu kan paling paling ini dengan agama, apa sih kata lain? Kental, paling kental dengan agamanya ya. Jadi agama itu ibaratnya kalau misalnya dikasih nomor, itu nomor 1 agama lah ibaratnya ya. Tapi nggak, kalau sekarang mungkin udah sudah tergeser lah ya, uang lebih nomor 1, agama nomor 2 mungkin ya, sebagian ya, itu tergantung kepada individu masing-masing. Nah, kalau zaman dulu itu pantang, ibaratnya kalau misalnya kita salah sebut aja itu bisa nyawa taruhannya gitulah ibaratnya itu, kalau udah menyangkut dengan agama. Nah, kenapa? Karena memang mereka dari kecil ya sudah dikuatkan memang agamanya gitu ya. Jadi mereka memang harus membela agamanya itu sampai titik darah penghabisan seperti itu. Nah, sehingga menjadi watak masyarakat Aceh keras bila agama mereka ditindas, ya. Yang kalian rasakan bagaimana dengan orang Aceh ini? Oh, Aceh dibilang jahat. Kenapa Aceh dibilang jahat? Nggak bisa disenggol. Kalau senggol bacok gitu. Oke, yang lain apa lagi? Senggol, mungkin yang senggolnya senggol. Enggak loh, maksudnya kan masalah agama tadi loh. Distain kayak gitu kan? Iya, karena memang agama ini kan sensitif sekali. Iya, betul. Nggak bisa ditolerir dengan apapun. Kalau udah membahas tentang agama, ya itu. Walaupun mungkin sholat 5 waktu nggak dia kerjakan, tapi kalau udah bilang apa tuh Islam KTP, itu tunggulah gitu. Tunggulah gitu ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi walaupun dia nggak sholat, jangan senggol agama dia, gitu ya. Nah, tapi kalau yang lain saya nggak tahu ya. Itu karakteristik orang Aceh. Gitu. Tapi jangan dibilang nanti disebutkan yang label yang nggak enak itu ya. Aceh orang Aceh enggak Aceh Bungo. ya. Nah, kadang itu karena gini, kenapa dibilang seperti itu? Kalau udah menyangkut dengan agama, udah nggak waras lagi itu. Nah, jadi udah nggak mikirin itu lagi, langsung hajar. Udah nggak takut lagi, langsung dihajar aja gitu orang Aceh. Makanya Aceh semua udah gitu kan. Nah, salah satunya itu gitu kan. Jadi paling pantang sekali. Nah, di sini saya ingin menunjukkan lagu tentang Doda ini ya. Tapi ini sini bisa kalian simak ya kan dari bait-bait lagu ini ya. Walaupun kalian mungkin tidak mengerti, tapi coba aja lah dihayati ya. Bawah. Enggak apa. Enak perut. Takut itu. Tadi mau makan banyak, nggak makan nasi pagi. Jadi tadi makan siang. Jadi dia nggak enak dari dulu kamu.
Ya, tadi kalian sudah melihat satu cuplikan lagu yang dinyanyikan oleh Kakak Alfarizia, artis Aceh ya. Ini lagu apa namanya? Ini lagu Doda Idi versi ibaratnya versi dulu lah seperti itu ya. Nah, sekarang ini sekitar tahun lalu kalau nggak salah ya pernah juga ngehits lagu Doda Idi ini dengan versi anak mudanya, tapi orang beranggapan lagu ini ceria gitu ya kan. Nah kalau ini kan lebih kepada sedih gitu ya kan. Nah kan saya sudah bagikan kertas sekalian kan. Di sini ada arti mengenai Doda Idi ini ya, karena mungkin ada sebagian teman-teman kita yang mungkin kurang tahu apa sih yang dinyanyikan oleh
penyanyi tadi seperti itu ya kan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kalau zaman dahulu itu kan lebih kepada identitas tentang agama ya. Jadi segala sesuatunya ini dimulai dengan menyebut asma Allah. Di sini kan ada Allah haido doda ini bokarung bi bokaye udun. Jadi di sini pun juga ada disebutkan buah-buahan ya. Nah, buah gadung. Kalian tahu buah gadung itu? Buah gadung itu seperti ubi jalar. Dia tumbuh apa? Di bawah tanah. Tumbuhnya daunnya itu seperti daun sirih berwarna ungu. Iya, ungu dia. Tapi bukan kan ubi jalar kan ada ungu, ada kuning, ada putih gitu kan. Ini kalau ubi jalar itu kan buahnya panjang gitu ya. Nah, kalau ubi gadong ini dia buahnya itu besar dan dia nggak berbentuk yang seperti ini seperti ubi jalar itu. Dia besar jadinya bisa kayak labu kayak itu, besar itu, nggak berbentuk. Dan dia punya akar-akarnya nanti keluar semua, berakar dia kayak rambut jadinya, berakar dia ya. Jadi bisa dibilang kalau buah gadung ini mungkin makanan orang zaman dahulu lah. Jadi mungkin inilah yang menjadi makanan atau buah-buahan yang terdapat dari hutan selain buah yang dari talas ya. Jadi selain buah talas itu, inilah buah gadung ini atau ubi lah kita bilang, ubi jalar itulah. Nah, kalau mungkin orang tidak tahu. Nah, di sini dibilang rakyatnya hana pemabri besar anakku entah apa yang ibunda berikan. Seperti itulah. Nah, aib dengan keji urang donyakeun. Aib dan keji orang katakan. Seperti itu ya. Nah, diulang lagi di bait yang kedua Allah haido doda idang ya. Selayang langkah taro. Jadi selayang-layang ini layang-layang di sawah telah putus talinya gitu ya. Berijang raya muda sedang tajak bantu perang tabela nanggro. Jadi berijang raya muda sedang, cepatlah besar anakku pergi berperang membela negeri. Nah, di sini dikatakan wahai anu betadule berdasare tabila bangsa tak takut darah ile ada mate pomakarela. Jadi di sini artinya wahai anakku janganlah duduk diam diri lagi. Nah, bangkit bersama membela negeri. Jangan takut pada darah yang mengalir. Meskipun mati ibunda telah rela. Nah, sebegitunya ibu-ibu zaman dahulu kalau untuk agama, anaknya meninggal pun juga tidak apa-apa. Karena kalau untuk agama, meninggal untuk agama itu mati syahid. Nah, jadi atas nama kebaikan orang tua itu pasti akan merelakan gitu ya. Termasuk ibaratnya kalau misalnya zaman sekarang mau kalian kuliah kemanapun, kalian kerja kemanapun, atas itu memang itu suatu kebaikan,
pasti diizinkan seperti itu. Coba kalau misalnya itu untuk keburukan, pasti orang tua juga nggak akan mengizinkan seperti itu ya. Jadi kalau kita bilang versi sekarang seperti itulah. Nah di sini juga ada wahai anu bekadu le berdasare tabila bangsa betako udara ile ada mate pemakai. Jadi ini sama ya, sama dengan seperti yang tadi. Selanjutnya kita baca arti aja lagi ya. Nanti bisa kalian ulang lagi nyanyiannya, ya iramanya ya seperti itu lagi. Jadi gampung jarak hantruk luluo kan, kampung tidak sampai untuk dia pulang gitu ya kan. Ada nabule ulun terbang. Andaikan punya sayap saya terbang. Mangarijang kro unang kro agar cepat sampai ke negeri. Kan memang seperti itu istilahnya kan, seperti kita lah ibaratnya kalau memang ada sayap aku terbang ke kampung, kalau memang misalnya terjadi sesuatu gitu, sebegitunya kita ingin sampai ke kampung kita. Nah begitu juga diumpamakan di syair ini seperti itu ya kan. Nah seandainya ada sayap dia mau terbang gitu biar cepat sampai ke daerahnya atau ke negerinya gitu. Nah di bait selanjutnya Allah hai jalun timang ya. Allah hai kemarilah saya timang-timang anak-anakku sayang. Jadi ditimang-timang ya. Nah, jadi kan memang anak kecil kan timang seperti itu. Sayang rieu di siprek pantai. Nah, sayangnya ombak memecah pantai. Nah, seperti itu. Oh raya sinya yang putih meprek. Nah, kalau besar ananda yang putih berkilau, berarti putih meprek itu kan putih cantik ya. Udah paham lah ya seperti apa ya. Ada kan teman-teman kita mungkin yang putihnya putih cantik seperti itu ya. Yang enggak akan nempel dengan matahari. Nah, itulah seperti itulah bayangannya. Toh sinalu gata bohati. Di manakah engkau berada wahai buah hatiku? Nah, di dalam peayaan ini ada nilai-nilainya tersendiri ya. Yang pertama di sini dikatakan bahwa berisi tentang pendidikan pertama yang diberikan diberikan ibu kepada anaknya adalah pendidikan agama. Nah di sini pendidikan pertama yang ibu ajarkan yang kita tahu memang kan ibu itu memang madrasah pertama anak-anaknya seperti itu ya, selain gurunya kan nanti ada tahapannya setelah umur berapa seperti itu. Nah di sini seperti yang sudah kita katakan tadi, memang pendidikan yang utama yang diajarkan seorang ibu ini adalah pendidikan tentang agama seperti itu ya. Bagaimana memperkenalkan siapa penciptanya seperti itu ya, seperti Allah kan itu kan yang memperkenalkan penciptanya seperti itu. Nah yang kedua, si ibu mulai mencurahkan isi hatinya. Jadi ibu ini curhat kepada anaknya, menceritakan kepada anaknya tentang kisah pedih yang dia rasakan atau tentang kisah pedih yang terjadi ya kan, seperti tragedi pembunuhan dan tujuannya agar si anak ini ketika besar kelak dapat menegakkan keadilan atas meninggal ayahnya. Jadi ceritanya pada saat kejadian perang tersebut ayah si anak ini menjadi korban pembunuhan atau mungkin pembantaian dan lain sebagainya. Intinya ayahnya meninggal dalam peperangan seperti itu. Jadi diceritakan oleh si ibu kepada anaknya ini. Ya tujuannya supaya anak ini tahu bahwa ayah kamu meninggal ini karena memang apakah memang dibunuh atau memang terjadi pada saat ayah dia meninggal karena memang tragedi sesuatu hal yang terjadi pada era tersebut seperti itu. Misalnya kayak kalau zaman sekarang seperti kejadian tsunami misalnya seperti itu ya kan, kalau misalnya nggak kita ceritakan kan anak-anak nggak tahu, ya kan. Saya rasa kalian pun pada saat tsunami itu kan kalian masih kecil-kecil. Iya, kalian masih bayi ya, bayi.
bayi. Kalian masih bayi, saya udah SMA, gitu ya kan. Jadi mungkin kalau saya udah tahu gitu ya kan, bagaimana terjadi tsunami itu seperti apa, sampai ibaratnya memang terjadi depan mata saya gitu ya kan, sampai mayat-mayatnya warna hitam seperti itu kan, itu kan harus saya ceritakan kepada anak saya, ini apa suatu saat nanti gitu ya kan, nggak suatu saat nanti, memang dari sekarang memang harus kita perkenalkan melalui Doda ini tadi seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh ibu-ibu ini seperti itu. Cuman karena emang zaman dulu memang bukan lebih identik kepada peperangan tadi ya, yang menjadi syair untuk orang tua untuk mengayunkan atau menodaikan anaknya ya tentang peperangan tersebut seperti itu ya. Padahal kalau kita bilang mengenai kejadian-kejadian alam juga pernah juga terjadi di zaman-zaman tersebut. Jadi sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat itu seperti itu. Nah, yang ketiga ini si ibu lebih menekankan atau mengharapkan agar anaknya dapat menegakkan keadilan, ya, terutama bagi masyarakat Aceh, ya. Di sini juga ibu berharap seorang ibu juga telah memberikan restu kepada anaknya untuk berperang atau berjihad dan rela anaknya gugur dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat Aceh, ya. Jadi ibu ini memang ibu zaman dahulu ini memang sudah ikhlas, apapun itu dia sudah ikhlas, asalkan memang anaknya itu memperjuangkan hak-hak orang Aceh seperti itu, atau yang berhubungan dengan agamanya tadi. Nah, yang keempat ini si ibu mengharapkan anaknya untuk pulang ke Aceh. Tadi kan ada tuh, kalau ada saya ingin segera terbang ya kan, biar cepat sampai ke negerinya. Nah, ini harapannya supaya anaknya pulang ke daerah Aceh gitu ya kan. Karena pada saat itu kondisi Aceh terlebih lagi mereka itu tinggal di pedesaan. Kondisi Aceh pada saat itu memang masih kurang stabil ya, masih kurang bagus gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya zaman dahulu itu anak laki-laki itu sangat rawan untuk tinggal di desa seperti itu. Jadi memang anak laki-laki itu ibaratnya ketika umurnya sudah layak untuk merantau, mereka disuruh merantau, gitu ya, disuruh merantau supaya memang enggak terjadi sesuatu dan lain hal di kampung dia, karena pada saat itu mungkin keadaannya sedang konflik. Jadi kalau zaman-zaman dahulu itu sangat kalau ada orang laki-laki itu dibantai sampai segitunya ya. Makanya orang laki-laki itu ada yang pergi jauh seperti itu atau ke luar negeri seperti itu. Jadi kalau udah aman baru balik. Contoh kita bilang kayak perang yang kejadian yang konflik yang pada waktu itu kayak orang GAM dengan TNI kan seperti itu ya kan. Jadi ada beberapa memang orang yang berhijrah ke tempat yang lain ya demi menyelamatkan nyawanya seperti itu. Nah, ini seperti lah ibaratnya zaman dahulu seperti itu. Nah, yang keenam ini si ibu kan tadi ada Berijang Raya Hai Banta Sedang gitu ya kan. Nah, jadi si ibu bahagia, bersehat tubuh ya kan. Semoga sehat tubuh, enak, sehat badannya, anak long sidro moboh hatima ya kan. Anak saya satu-satunya, buah hati ibu. Kat tengat anak lagi berijang, tidurlah nak, ya kan, lekas tidurlah nak, ya kan, menginginkan anaknya cepat tidur, lekas tidurlah nak, madodo sayang dengan imata, ibu sayang dengan air mata. Mebele kamu janganlah menangis, anak mertua, anak betua. Ganasi Allah ya kan,
Genase itu kasih sayang Allah, ya. Getahnya dumna. Kasih sayang Allah untuk kita itu besar sekali, seperti itu. Jadi pada intinya dari ketiga lirik Doda Idi ini mungkin dengan versi yang berbeda, dia tetap punya pesan supaya anak ini menjadi anak yang bahagia, supaya anak ini anak yang tumbuh besar menjadi anak yang sukses, ya. Di sini pun juga dalam Islam, ya kan, memperkenalkan pendidikan agama adalah suatu kewajiban bagi orang tua, ya. Jadi itulah sebabnya kenapa dalam lagu Doda Idi ini, setiap yang sudah 3 lagu kita lihat, dia tetap tujuannya itu memang ingin diperkenalkan ke anak-anaknya itu tentang ilmu agama, ya. Seperti walaupun di sini ada tadi yang syair yang memang tidak menyebut nama Allah, tapi memang tujuannya ada tersirat ke agama juga, gitu, ya kan. Seperti begat budi jangan durhaka, baik budi jangan durhaka, itu kan juga memang perintah dalam agama. Kita pun tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Jadi ada memang hal-hal yang tersirat dalam syair-syair tersebut yang tujuannya memang tetap dikaitkan dengan agama, seperti itu, ya. Jadi tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah umumnya, ya. Tapi yang sudah kita lihat ada juga beberapa yang memang tidak diawali dengan asma Allah, tapi ada Doda Idinya itu ada di dalam syair tersebut, gitu, ya kan. Seperti yang tadi kan kayak si Safira itu kan ada juga Doda Idi hai si, ya kan, ada kata Doda Idinya, gitu. Nah, di sini Doda Idi ini semakin ke sini semakin mulai memudar, mulai ditinggalkan. Iya, mulai ditinggalkan, gitu, ya, kebiasaan itu. Seperti yang kita lihat kalau sekarang ini sudah banyak dipakai ayun-ayun yang elektronik, ya, dengan menggunakan metode baru, gitu. Nah, kalau ayun sekarang kan karena memang sudah pakai bantuan elektronik atau listrik, dia udah selesai kita menaruhkan anak dalam ayun, bisa kita tinggalkan kemana saja, gitu, ya kan, karena memang udah ada yang mengayunkan seperti itu, ya kan, udah dienjot sama listrik tadi, seperti itu. Kalau zaman dahulu kan nggak begitu, ya kan, harus memang betul-betul diayunkan, duduk, dinyanyikan, kayak gitu sampai dia tidur syairnya pun habis, seperti itu, ya kan. Nah, kalau sekarang ini kan nggak, cuman ya paling Bismillahirrahmanirrahim, baca doa tidur, sebentar, udah selesai itu. Maunya emang 5 menit kita kasih tidur, udah langsung tidur anak itu, gitu, ya kan. Nah, kalau memang karena memang anak sudah terbiasa, memang dia tidur di ayunan listrik, ya begitu diletakkan ya langsung tertidur, seperti itu, ya kan. Nah, ini pun malahan ada ayunan-ayunan emang yang udah memakai remote, seperti itu, ya. Jadi bisa mau di jarak berapapun dia bisa mengontrol dengan remote-nya, bisa dia setel kecepatannya berapa, seperti itu, ya. Nah, seiring perkembangan zaman, ibu-ibu mulai jarang melantunkan
syair-syair ini ya kan pada saat tidur. Ya ibu-ibu zaman sekarang kan dia lebih fleksibel ya. Dia maunya cepat-cepat karena kenapa dipengaruhi mungkin kesibukan dia bekerja ya kan. Ya anak ditidurkan ya terkadang sebagian ibu-ibu dia itu ya udah hidupkan HP ya kan ataupun hidupkan TV ya kan diperdengar ke anaknya dan anaknya tertidur, udah orang tuanya bisa bekerja seperti itu ya. Atau ada juga yang lebih parahnya lagi, dikasih HP ke anaknya ya kan sambil tidur di ayunan, ya udah sampai dia tertidur HP-nya pun juga tercampakkan ke badan anak tersebut. Seperti itu lebih parah lagi seperti itu ya. Padahal nanti efeknya dia juga yang nyerah gitu ya. Ketika nggak dikasih HP, anaknya akan ngamuk-ngamuk atau tantrum gitu ya kan. Nah, jadi itulah salah kaprah dalam memperkenalkan gadget tadi ya. Nah, karena memang Doda ini mulai tergeserkan, jadi pemerintah daerah kita, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sekarang ini dijadikan sebuah ajang perlombaan gitu ya kan, supaya memang bisa melestarikan Doda ini nggak punah dia seperti itu ya. Jadi dibuatlah perlombaan-perlombaan pada event-event tertentu, misalnya ya seperti PKA yang paling signifikan terlihat lah gitu ya kan. Dia sering sekali di PKA tiap tahun 5 tahun sekali ya. Itu dilombakan gitu acara kegiatan tradisi kebudayaan Aceh ini dilombakan semua. Nah disitulah kita lihat ya kan, itu sebagai wujud dia perkenalkan lagi supaya memang tidak hilang seperti itu. Nah sekarang ini nggak hanya pun di PKA, kadang di setiap kabupaten pun juga sudah dilombakan lagi kebudayaan Doda ini seperti itu ya kan. Seperti kita lihat di ini kan ada juga di Kabupaten Biren ada juga ini dibuat sebagai perlombaan, di Banda Aceh juga ada dibuat perlombaan seperti itu. Nah ya cukup sampai di sini, sekian, terima kasih. Nah saya ingin minta ke kalian sebelum ada sesi bertanya, saya minta ke kalian berapa orang ya deh? Satu orang aja ya? Boleh. Satu orang aja? Dua orang aja. Dua orang untuk mempraktekkan bagaimana mendodaikan si anak kecil ini. Ya, kalian boleh lihat teks yang ada di kalian itu yang sudah saya bagikan itu. Oke, ada yang mau? Oke, boleh. Silakan maju. Tapi mengenai iramanya itu terserah kalian, gimana enak sama kalian. Ya, satu orang dulu nanti bergantian ya. Gantian. Jadi kalau misalnya berdua, nanti kalian berdua juga mau gitu? Oh, oke, baik. Oh, nggak bisa. Nggak kuat ininya. Patah. Ini nggak bisa dipendekkan. Nggak bisa lah Bu, udah kita ikat dia tuh. Astagfirullahaladzim. Dia dari tadi tenang. Iyalah. Iya. Udah belajar bahasa Aceh kan? Ada teks. Ada teks ya. Izin untuk mempraktekkan, tapi nanti kalau misalnya syair atau iramanya tidak boleh ketawa. Tidak boleh ketawa ya. Kita sama-sama belajar dari ibu. Iya. Insya Allah itu secepatnya. Udah ngebet kali wisdanya. Sama-sama boleh. Boleh. Sama-sama boleh semuanya. Boleh. Boleh. Kita suara ibu
Oh, boleh, boleh. Oh iya, dengan suara dia dulu. Dari sini ke THT. Soalnya suaranya agak. 1, 2, 3. Doda ID Hai Sweet. Doda ID Hai si Doda Ida. Gelayang Bangka Puto Talo Gerijang Raya Hai Bantar Sedang Jatulong Pramuso Nanggro. Ayunnya lah. Kan juga ayunnya. Nah, Tekan, apa nama ayunkannya? Nggak usah lah, tekan apa dia. Ya kita ulangi ya. Halo, kita ulangi. Doda Idi Hai si Doda Ida Gelayang Bangka Puto Talo Berijang Raya Hai Bantar Sedaja Tulong Pramuso Nanggro Berijang Raya Hai Bantar Sedang Jatulong Pramuso Nanggro. lagi. Ini agak tinggi nadanya. Suka deh gimana yang sama. Bebas. Yang penting anak ini tertidur dah. Udah tidur. Jangan malah nggak tertidur ya kan? Sama aja lah. Iya, sama aja deh. Ahai Dodo Kudoda Idi Putih Giri Tengong Raya Wateraya Nasinya Puteri Gagal budi Durhaka Wateraya Nasinya Puteri Bagat budi Durhaka Hai tubuh sinya Ya terus. Udang di sini rapatilah Pati di atas cinta kupu Dan lagaku tertari Quran suci Hai suci hantum Tak baca Oke. Oke, cukup menghibur lah ya. Kayaknya lebih ke menghibur daripada tidur ya. Saya rasa ini anaknya jadi tidur. Tapi tepuk tangan lah untuk mereka. Ya, walaupun dengan versi mereka udah berani menyairkan nyanyian Doda ini dalam bahasa Aceh ya. Keren. Ya, baik, selanjutnya siapa lagi? Yo. Iya kan, sesuai dengan tadi dia bilang. Oke, silakan Kak, silakan maju. Apa Pak? Masih ini Pak untuk satu kelompok lagi, habis itu tanya Harus jawab. bertanggung jawab ya. Harus bertanggung jawab. Enggak, itu yang di kepalamu itu.
Bang Sukma punya nih. Dia pelan-pelan aja dibaca. Sukma punya ini. Pelan-pelan aja. Nggak usah yang terburu-buru. Siapa? Nggak masalah. Mbak Jackson. Mbak Jackson. Meninggal anak orang itu. Kayaknya ini versi Safira nih. Allah Akbar. Aduh. Apa? Rendahin aja, biar mereka duduk. Biar mereka duduk. Ayo, lagi. Nah, duduk kalian, duduk. Ini lebih dapat duduk. Duduk. Iya. Nyanyi. Jangan di situ lah. Iya. Ke sini duduknya. Ya, udah pas tuh. Gelah yang mengkapu potalo beri jaraya hai bantah sedang jatuh lontang sonang ro bari jaraya hai bantah sedang jatuh lontang sonang ro hai do ya ini putih diri tawuraya watiraya nasinya putih di beget budi badur kakak watiraya nasinya putih di beget budi badur kakak alai itu bosinya si mirapati lampati di ate. Ini semi menghayati ya, jangan diketawain. Suaranya bergetar, dia semi menghayati dia, Bu. Suci hantomda baca alahai dodo kudo daido kayo jalona kuala began budono bertungabo bujo tuton ayah poman began budono bertungabo bujo tuton ayah poman doda ini hasi doda ida gelayang bangka puto talo beri jaraya hai bantah sedang jatuh lomprang musonang ro beri jaraya hai bantah sedang jatuh lomprang musonang ro beri jaraya hai bantah sedang jatuh lomprang musonang ro.
Ya, baik. Terima kasih kepada dua orang teman kita. Satu orang lagi bisa, satu orang tapi kalau bisa lebih totalitas lagi bisa. Oh, yang Ada yang mau? yang orang Aceh, Bu. Ada yang orang Aceh? Yang asli Aceh tadi, Bu. Ya, coba. Nggak apa-apa, satu orang aja bisa, tapi serius ya, serius menghayati dalam ini. Pokoknya anggap aja kalian lagi mengayunkan anak kalian, ya. Tepuk tangan dulu, apa? Masya Allah. Nggak boleh ditertawakan ya, biar dia khusyuk. Iya. Ya. Iya. Nggak usah lihat, nggak usah mereka ya, pokoknya kamu fokus ke sini aja. Disetel Magic Sound. Coba duduk yang santun dulu, gimana duduk mak-mak. Tidak boleh tertawa. Duda ide, hai si duda ida, gelayang dalam aku tertawa, merijang raya, hai bantah sedang, jatuh longkang, musuh nongkrong, merijang raya, hai bantah sedang, jatuh longkang, musuh nongkrong. Alahai dodo, kuda ida, putih kirim, tunggu raya, watera dodo, sinyak putih di, berbudi, bedurhaka, watera dodo. Si bak putih di begeludi bedurhaka, Allahai tubuh sinya. Bu, apa ini? Langsung ulang lagi. Yang mana? Yang ini nggak bisa. Langsung keluar aja. Yang mana? Hai bosinya. Hai bosinya. Udang rapati. Ya udah lanjut lagi sini. Alahai dodo kuda idi, kayo jalan kuala, berbudi batak berbudi betu kabur, ujung tutup hayat pona. Berbudi batu betengabung, hijrah tutur ayah pona. Dudo ini hai si dudo ida, gelayang dalam kapu tertawa, berijang raya, hai bantah sedang, jati longkang, rusak nongkrong, berijang raya, hai bantah sedang, jatuh longkang, rusak nongkrong, berijang raya, berijang raya, hai bantah sedang.
jatuhkan musuh hendro. Ya, terima kasih. Sebenarnya hampir dapat tadi ya, kalau nggak terjeda ya. Tapi kalau Pak Jo apresiasi dia sudah berani untuk mempraktekkannya ya. Udah ini sesi selanjutnya. Baik, kita langsung masuk aja ke sesi yang berikutnya. Tadi kan udah dipaparkan materi oleh narasumber kita terkait Doda Idi tadi atau Pak Ayunane. Nah, ada nggak dari teman-teman peserta yang ingin bertanya terkait hal tersebut? Mungkin masih ada yang kurang jelas pemahamannya atau ada yang ingin diperjelas secara lebih, mungkin agak menjagal nih. Oh, di tempat saya ada yang kayak gini. Apakah berkecimpung atau enggak sama lah gitu. Ada yang ingin bertanya nggak nih teman-teman? Ayo peserta. Silakan bertanya. Oh, silakan. Silakan. Itu satu-satu mungkin ya. Siapa aja, bebas. Boleh maju ke depan ini. Di sini aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Dasari. Izin bertanya Bu, mengenai Doda Idi tadi, kan dari sudah dijelaskan strategi cara pelestarian dari pemerintah Aceh sendiri itu tadi seperti yang PKA seperti itu kan Bu. Terus lagi bikin lomba-lomba seperti itu. Nah, jadi yang Astri tanyakan itu sebagai mahasiswa atau calon seorang ibu, strategi dari kami sendiri apakah ada tipsnya Bu, bagaimana cara kami biar Doda Idi itu dilestarikan melalui diri kami sendiri dulu tentunya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Asri ya. Iya. Asri atas pertanyaannya. Kalau saya pribadi ya, ini karena menyangkut dengan melestarikan ya. Karena kalau misalnya perihal melestarikan ini memang harus kita mulai dari kita sendiri dulu ya kan. Memang kita yang memulainya gitu, supaya memang ini tidak terkikis ya, tidak hilang begitu saja kan. Nah, Yang kalau mana? saya pribadi, saya dengan versi saya sendiri Iya Pak. yang yang keluar di pikiran saya yang memang kata-kata yang positif itu saya langsungkan biar Ibu Juli yang kasih gitu Pak. versi saya seperti itu. Jadi karena seperti tadi ya, ibu tuh punya tujuan tertentu untuk anaknya gitu ya kan, supaya memang anaknya ini dibiasakan mendengar hal-hal yang memang saya sering bilang ke anak saya seperti jadi anak yang baik budi itu tetap selalu saya lantunkan ke anak saya ayun ketika dia saya mengayunkan anak saya tidak termasuk orang tua yang anaknya memakai ayun ya ketika tidur ya. Sampai sekarang ini anak saya masih tidur di ayun ya, walaupun tidak ibaratnya enggak 100% dia tidur di ayun gitu ya. Cuma pada saat tertentu saja yang saya kasih di ayun. Nah, pada saat di ayun tersebut saya sering menyanyikan versi saya kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sinyara fardan anak metua. La ilaha illallah fardan. Apa yang muncul di kepala saya yang kira-kira itu positif yang memang saya inginkan, saya lantunkan, saya nyanyikan dengan versi syair saya lah seperti itu ya. Tapi tetap kan seperti yang tadi saya memperkenalkan Allah, Nabi, saya sebutkan semuanya di situ ya kan. Itu versi saya sendiri sih. Cuman kalau yang persis seperti Doda ini saya memang nggak melakukan. Cuman ya udah saya Doda ini dengan versi saya sendiri. Tapi memang tujuan saya memang supaya anak ini mengenal Tuhannya lah, ya, mengenal Tuhannya, mengenal nabinya dan dia ketika dia besar dia jadi anak yang baik budi, anak yang mertua,
anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang bahagia. Semua saya ucapkan dalam ayunan tersebut sampai dia tidur. Ketika dia sudah tidur, kadang-kadang saya selingi dengan menghidupkan surat-surat Al-Quran ya. Saya selingi dengan seperti itu. Itu kalau versi saya sih. Tapi saya rasa itu bisa juga diterapkan ke kalian yang nanti bakal jadi calon ibu seperti itu ya. Dengan versi kalian mungkin yang lebih bagus lagi. Terkadang pun saya juga misalnya kalau saya kayak baca ayat-ayat pendek dengan cara saya nyanyikan saja ke anak saya seperti itu. Malahan kadang pun ketika dia nggak tidur di ayun, ketika saya klonin, ketika saya pok-pok itu pun saya nyanyikan lagu itu juga, nggak hanya di ayun, tapi pada saat dia tidur dengan saya pun juga saya lakukan itu kepada si Rafardan. Ya, oke. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Tadi ada Iya, yang di belakang, iya. silahkan maju Asmaini. Ini untuk yang maju tadi kan, bapak suruh ibu kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Ibu yang kasih. Jadi yang maju tadi kan di membahas tentang disuruh Doda bagi sama bapak. Ya. Tapi Jadi, melalui ibu. Jadi kayak jadi ada surprise icon untuk yang maju gitu. Silakan. izin bertanya Bu. Jadi pas langsung aja. SMK Langsung. itu Boleh kan nanti abis kami bertanya. ada kegiatan sebelum Pegang aja. PKL itu hampir seminggu. Itu ada kegiatan Isra Mi'raj di sekolah. Oh iya. Coba saya belum fokus, coba diulang. Jadi dulu kan pas kelas 3 SMA itu kan biasanya ada kegiatan PKL Bu, Iya. turun ke lapangan. Seminggu itu kami ditugaskan, seminggunya lagi itu kami turun ke rumah-rumah warga. Yang memantau itu pihak dari desa. Nah Bu, tapi hampir seminggu itu ada acara Isra Mi'raj di sekolah. Dan Pak Ustadznya itu, tausiahnya itu intinya begini Bu. Ibu-ibu zaman sekarang itu ada yang aneh. Kenapa katanya? Karena kan kalau zaman dulu itu biasanya kita ngayun anak dengan syair-syair tadi Bu. Tapi ibu-ibu zaman sekarang itu mengganti dengan HP yang isinya itu bukan tausiah, bukan sholawat, atau bukan yang ada pesan-pesannya. Nah kami nanya, apa Pak gitu kan Bu. Jadi Bapak itu jawab, isinya itu tentang lagu-lagu India, terus lagi lagu-lagu sedih, pokoknya lagu-lagu pop. Itu kan tidak ada. Nah, pada saat kami di situ saya tidak percaya Bu, nggak mungkin gitu kan Bu, karena ini udah mendarah daging, sudah jadi budaya. Dan pada saat penugasan itu, hari pertama kami ditugaskan itu turun ke rumah salah satu pemangku adat yang ada di sana. Dan kami berlima, kami melihat di rumah itu memang istrinya itu, kalau kita katakan sibuk, mungkin bisa digantikan dengan HP kan Bu. Jadi mungkin di rumah itu mereka memiliki 2 HP. Yang satu ini lagunya emang lagu India Bu untuk anaknya. Tapi ibunya ada di sampingnya, mungkin sedang scroll Facebook atau lain sebagainya Bu. Dan Ninin Asma tanyakan, kenapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Karena ibu itu juga masih tergolong ibu-ibu muda. Apakah memang itu sudah dia tidak cintakan budayanya atau mungkin sudah terkontaminasi dengan teknologi-teknologi yang ada? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, ada sebagian kita lihat ibu-ibu zaman sekarang ya, atau apalagi misalnya kita lihatlah ibu-ibu yang di daerah-daerah ya. Salah satunya bisa juga terkontaminasi dengan kebiasaan tren-tren yang terjadi saat ini seperti itu ya kan. Jadi seperti ada sesuatu hal kebanggaan mungkin untuk ibu tersebut ketika misalnya dia tampil berbeda dengan orang lain yang ada di sekitar di daerah dia atau di kampung dia seperti itu. Umpamanya seperti inilah, ya kan? Kita saat ini lebih suka anak muda K-pop ya, K-pop seperti itu, atau misalnya kalau dari segi filmnya kita lebih suka film-film Korea, ya.
film Indonesia kita kurang cinta sebetulnya karena alasannya udah tahulah endingnya seperti apa gitu ya kan, dan orangnya biasa-biasa saja, artisnya ya tampangnya itu saja. Nah mungkin itu juga yang menjadi salah satu faktor kenapa ibu-ibu ini ingin sesuatu hal yang berbeda ketika menidurkan anaknya seperti itu ya. Salah kaprah dalam memanfaatkan si HP atau si gadget ini kepada anaknya ya kan. Cobalah kalian lihat, ada sebagian ibu-ibu ya kan, enggak pun kita bilang ibu-ibu muda, ibu-ibu yang setengah muda saya bilang pun, dia merasa bangga ketika anaknya itu mampu mengaplikasikan Android tersebut seperti itu ya kan. Anak yang belum genap 2 tahun sudah bisa mengotak-atik HP seperti itu ya kan. Nah itu suatu kebanggaan bagi orang tua gitu. Jadi ketika dia menyampaikan ke orang, dia ini pinter loh anaknya, dia segini aja pun dia belum bisa membaca, udah bisa dia buka HP, udah bisa dia buka YouTube, udah bisa dia main nonton lagu itu sesuatu kebanggaan untuk orang tua tertentu gitu ya kan. Padahal dia itu sedang menghancurkan otak anaknya seperti itu ya kan. Ya kalau misalnya di kampung lebih ke arah situ ya, salah kaprah mengikuti tren. Nah, jadi dia nggak menyaring mana yang positif, mana yang negatif seperti itu. Jadi menurut dia itu sudah oke. Misalnya kayak yang memperdengarkan lagu India, untuk apa coba kita perdengarkan lagu India tersebut? Toh pun nanti ketika dia sudah besar, dia akan akan tahu gitu ya, akan tahu dengan lagu India, akan tahu dia dengan lagu Barat, lagu Korea atau apalah seperti itu ya kan. Malah lebih bagus kan pondasi pertama kita perkenalkan dengan ilmu agama dulu ya kan. Maksudnya yang hal-hal yang positif dulu yang kita perkenalkan ke anak, daripada kita langsung memperkenalkan budaya-budaya orang yang memang bukan budaya kita seperti itu ya kan. Ngapain kita ambil budaya-budaya barat itu? Budaya sendiri kita cukup bersifat positif seperti itu. Cuman ya itu karena memang dia nggak pintar menyaring sebuah informasi tadi ataupun sebuah hal yang memang yang sedang tren atau terjadi pada saat itu. Nah, jadi kalau menurut saya sih, kita sebagai ibu yang pintar, insya Allah kalau kita sebagai ibu yang pintar, kita tidak akan menjerumuskan anak kita ke hal-hal seperti itu atau memberikan gadget tersebut secara cuma-cuma. Kalau dibilang pun ini kayak saya, memang HP itu memang tidak bisa dihindari ya, terus terang memang ya. Karena memang apalagi yang orang tuanya bekerja tidak bisa lepas dari yang namanya gadget tersebut atau HP ya kan. Ada saja kepentingan lain seperti itu. Nah terkadang kan pas kita memang pegang, anak pun juga lagi di posisinya di dalam gendongan kita atau mungkin telepon atau apa, jadi kan nggak mungkin nggak kita angkat seperti itu. Nah kalau saya pribadi, anak saya sudah tahu juga HP, cuma saya berharap anak ini jangan sampai tantrum. Jadi kalau misalnya pun nanti saya nggak kasih